Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati angku-angku nenek mama nan gadang bersama tuah nan badeta panjang bakarui panjang dah dapet kita wilai lebar dah dapet kita gua selilik lingkaran kaning pakai setuang di kepala tiuk katuak undang-undang tiuk lipi akan menjala penggah parau menjong na nampe kepayung panji di tengah laman ke hujan tempe bata dua paneh tempe balinduang sapakat kaum mendirikannya serta angku-angku para alim ulama suluh bendang dalam negari palito nyalui duit di dunia bendang ni sampai ke akhirat dan duduk bacamin kitab tagak jerintang lebih tua angku-angku para jadi pandai orang nanarih bijaksana tahu diranggeh kemalating tahu diribuik kemendingin capek kaki ringan tangan capek kaki indak menaruh dengan tangan indak memacah runcing indak mencucuk tajam dan indak melukui pasak kungkung kabek nanarik sumarak foto di negari ibu-ibu mundokan duang dipapeh mah negadang sumarak anjung paranginan ulang penggalak jago lalu panyuko dialek datang kulitak na kamagi nasi awih kamagi air kondong-dong kamadinah kepayung panji kaserugo itu tempat maniat kok mati tempat manasa sarato seluruhnya angku-angku nenek mama angku-angku para cedia pandai ibu-ibu masyarakat Minangkabau dimanapun berada dan dapat menyaksikan video kita pada hari ini. Angku-angku yang menghormati masyarakat Minangkabau dikenal suatu masyarakat yang kuat dan kokoh memegang adatnya. Kalau Belanda bapagawasi, Minangkabau bapaga adat bapaga budi baso, seratu terati dengan sopan memakai raso di pareso. Beragam budaya yang datang, Belanda pernah menjajah, Hindu pernah tinggal, Cina pun pernah bercokol. Namun setelah Islam datang, semuanya hilang tanpa bekas. Tidak ada Belanda Minang Indo dan tiada Indo dan tidak ada Cina Minang. Yang ada hanya satu masyarakat yang beragama tunggal, yaitu agama Islam yang dikemas dengan filsafat adat bersedi syarak bersedi kipurah. Syarak mengatur adat memakai alam terkembang jadi guru. Negari adalah kesatuan teritorial pemerintahan yang menjadi dasar kerajaan Minangkabau dahulunya. Tiap negari mempunyai pemerintahan sendiri dan menurut penulis barat, pemerintah negari ini dahulunya berjalan sangat baik, demokrasi dan tidak dapat disalahgunakan oleh pejabat negari. Kesempatan untuk menyelewengkan sedikit sekali. Ini disebabkan kontrol oleh rakyat melalui para penghulunya. Rusli Amran, Sumatera Barat hingga Pelikat Panjang. Namun pada saat kini kita saksikan negari hanya tinggal nama. Kembali ke negari hanya kembali kepada nama negari. Masyarakat adat bersama para penghulu pemangku adat sudah lama menjadi tamu di negari sendiri. Beliau-beliau tidak lagi berfungsi seperti masa lalu, mereka telah dipinggirkan dan berperan pada saat ini hanyalah kepala desa dan badan musyawarah desa. Hal tersebut telah terjadi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Berdasarkan berubahnya negari menjadi desa di Sumatera Barat,
atau Minangkabau nan bak bunyi buah pantun. Kurai taji balai salasa ariakat pakan nyorami, ilang di mato lupo indak nampak dan dari luak sau. Sajak negari jadi desa, adat indak berdiri lagi, hilang peranan nenek mama, apa kadayu rendah bundo. Hal tersebut sepertinya tidak diketahui oleh para tokoh dan pemuka masyarakat Minangkabau, atau hanya berangkat mengkali tidak mungkin peduli dan terhadap hal tersebut. Mereka pada umumnya menyalahkan kenapa adat tidak berfungsi, kenapa nenek mamak tidak berfungsi. Adat pasti diserak-serak semula hanya slogan saja. Dan pada umumnya sekarang masyarakat Minang tidak lagi berbahasa Minang. Mungkin apa yang dikatakan itu benar, tapi itu bukanlah kesalahan mereka. Kerana memang undang-undanglah yang tidak memberikan peluang agar masyarakat atau adat itu kembali seperti semula di negari-negari di Minangkabau. Dan bak buah penyepantun, bukit bunian panjang 7, lalu dilipek panjang 5. Bukan tinaman sagang tunggu, bumi sangat menarik. Walaupun sudah kembali menerapkan sistem pemerintah negari, namun penyelenggaraan belumlah kembali kepada karakter pemerintahan negari. Sosok yang tampil dalam pemerintahan negari masih sama, yaitu sosok pemerintahan desa, yaitu yang dipisahkan antara urusan administrasi pemerintahan dengan urusan adat istiadat berdasarkan hak asal usul. Hal ini telah terbukti dengan masih dipisahkannya nenek mama atau pemangku adat dan penyelenggaraan pemerintah negari. Pemerintah negari dijalankan sepenuhnya memacu kepada undang-undang, bukan berdasarkan adat selika negari. Nenek mama masih tetap terkungkung di dalam lembaga kerapatan adat atau kerapatan adat negari. Akibatnya, pemangku adat tetap terpinggirkan walaupun pemerintah terdepan sudah bernama negari. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah negari hanyalah nama, belum bisa kembali kepada sistem pemerintah negari yang sesungguhnya belum bisa mengembalikan pemangku adat sebagai penyelenggara pemerintahan negari, kerana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak membuka peluang kepada daerah untuk melakukan itu. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak memberikan pilihan terhadap daerah untuk menentukan untuk jenis desa, sehingga menjadi hambatan yuridis dan kembali ke negari berdasarkan adat selingkah negari. Hambatan inilah yang dijawab oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa. Undang-undang ini merupakan pengganti dari sebagian isi Undang-Undang Nomor 32 2004 yang mengatur tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat menurut asal-usul Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Inilah yang disebut sebagai desa adat. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat juga telah mengeluarkan Perda Nomor 7 tahun 2018 sebagai implementasi undang-undang tersebut. Akan tetapi sampai saat ini belum juga ada ujung dan pangkalnya. Kerana sesuai dengan pasal 116 pada undang-undang tersebut, pemerintah kabupaten dan kota akan menetapkan desa atau negari diatur berdasarkan adat istiadat menurut asal usul, dan semua kesatuan masyarakat umum adat melalui Perda Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Itulah persoalan yang sekarang terjadi yang dihadapi oleh kita masyarakat adat. Kalau ibaratnya ini negari-negari yang diatur menurut adat di Minangkabau atau di Sumatera Barat sudah tidak ada. Yang ada hanya pemerintahan desa
yang diatur menurut undang-undang. Kalau dulu dikatakan negari adalah kumpulan masyarakat adat, kalau sekarang aturan desa yang mengatur, dikatakan desa adalah pemerintahan yang terendah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah, semuanya terserah kita para nenek mama pemangku adat atau masyarakat Minang. Apakah ada usaha-usaha membalikkan Siriah ke Tampuak, membalikkan Siriah ke Gagang, membalikkan Pinang ke Tampuaknya, sehingga masyarakat Minangkabau atau nagari-nagari Minangkabau ditata menurut hukum atau aturan adat yang berlaku. Demikianlah, mohon maaf dan terima kasih. Moga bersemu kita kembali dalam bentuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi, Datuk Bagindo, Ketua Umum Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau Jakarta. Terima kasih.